Orang tua udah. Udah tadi ada. Ya, silahkan mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sibi Al-Fatih Makarim Nasution. Pada kesempatan KS kali ini saya akan membahas tentang Bani Umayyah. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kokom yang telah membimbing saya. Jadi, oke kita lanjut. Nah, kita masuk ke sejarah singkat Bani Umayyah. Daulah Umayyah berdiri tahun 6 pada 661 Masehi. Setelah berakhirnya masa Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin itu apa? Khalifah Rasyidin itu adalah istilah di mana itu merujuk kepada empat pemimpin Islam pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah ini pun didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur Syam pada masa sebelumnya. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus yang kemudian menjadi pusat kekuatan politik dan militer Islam. Daulah Umayyah memimpin dunia Islam selama kurang lebih 90 tahun dan menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Lanjut, di sini ada tokoh-tokoh yang berpengaruh di Daulah Umayyah. Yang pertama, ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini sudah pasti berpengaruh karena dialah pendiri pertama Bani Umayyah. Beliau menata sistem pemerintahan dan memperkuat administrasi negara. Lalu yang kedua ada Al-Walid bin Abdul Malik, yang dimana beliau memimpin pada masa kejayaan paling luas. Wilayah Islam mencapai Spanyol di barat hingga India di timur, yang dimana itu luas banget hingga mencakup tiga benua sekaligus. Pada masanya dibangun Masjid Umayyah dan proyek-proyek besar lainnya. Ini tuh kayak Jokowi lah gitu. Lalu yang ketiga ada Abdul Malik bin Marwan. Beliau membuat reformasi besar-besaran, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak mata uang sendiri dan membuat sistem pos, yang dimana sistem pos ini memungkinkan untuk memudahkan komunikasi antar daerah, yang dimana ini memperkuat struktur negara. Lalu yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Khalifah, beliau adalah khalifah yang paling adil dari Bani Umayyah, menghapus pajak berlebihan, menyejahterakan rakyat, dan fokus pada isu sosial. Jadi beliau ini adalah khalifah yang dimana lebih fokus kepada isu-isu masyarakat dan sosial, yang dimana beban masyarakat itu diringankan oleh beliau gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada timeline Bani Umayyah yang lumayan panjang ya. Nah, pada tahun 661 Masehi, setelah masa Khalifah Rasyidin berakhir, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat sebagai khalifah. Ia memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Damaskus dan memperkenalkan sistem dinasti. Sistem dinasti itu apa? Sistem pemerintahan dinasti itu kayak bapaknya udah gak ada atau disebut meninggal lah, nanti turun ke anaknya dan seterusnya sampai begitu aja. Di bawah kepemimpinannya, negara menjadi lebih stabil dengan administrasi yang rapi dan kekuatan politik yang kokoh. Lalu pada 685 hingga 705 Masehi, pada masa Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah mengalami modernisasi besar-besaran. Ia menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, mencetak uang dinar dan dirham sebagai identitas ekonomi, yang dimana dinar dan dirham ini digunakan sampai sekarang ya, serta mengatur sistem pos yang membantu komunikasi antar daerah. Reformasi ini membuat pemerintahan semakin kuat dan terorganisasi. Lalu tahun 717 hingga 720 Masehi, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan bijaksana. Ia menghapus pajak yang memberatkan para warganya, mengembalikan tanah yang dirampas, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Umar bin Abdul Aziz sering disebut miniatur masa Khalifah Rasyidin karena keadilannya begitu luar biasa. Kalau bisa dibilang itu kayak Kang Deddy Mulyadi lah gitu. Lalu pada tahun 750 Masehi, setelah hampir satu abad berkuasa, dinasti Umayyah melemah akibat perselisihan internal, ketidakpuasan berbagai kelompok, dan bangkitnya kekuatan Bani Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi, ibu kota Damaskus jatuh dan menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di timur. Meskipun sebagian keluarga melanjutkan dinasti di Andalusia. Nah, sekarang kita lanjut ke bidang kemajuan.
Nah, pada masa Bani Umayyah, berbagai bidang mengalami kemajuan pesat, mulai dari pemerintahan yang diperkuat dengan sistem administrasi yang teratur, militer yang berkembang menjadi kekuatan ekspansi terbesar, hingga mencapai tiga benua. Tiga benua tuh, saya juga kurang tahu benua yang mana aja. Tapi intinya dulu tuh eh, dinasti Umayyah tuh cuman kecil doang gitu. Nah, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik ini mengalami ekspansi besar-besaran dari mungkin cuman di sini aja gitu hingga sampai ke sini gitu. Nah, lanjut di Umayyah juga ada ada arsitektur megah yang melahirkan masjid dan istana yang ikonik, ekonomi yang stabil melalui penggunaan mata uang resmi serta pengelolaan pajak yang rapi, sehingga berkembangnya ilmu bahasa, seni dan kajian keagamaan yang memperkaya tradisi intelektual dunia Islam. Gitu. Lanjut ke Nah, di sini ada foto di mana ini peninggalan Bani Umayyah. Nah, yang pertama ada Umayyah Mosque atau Masjid Umayyah. Ini didirikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada masa Bani Umayyah lagi jaya-jayanya. Nah, di sini ada fun fact kalau di sini tuh ada makam Nabi Yahya di sini tuh dalamnya. Lalu ada Qasr Al-Qarna. Ini salah satu bangunan underrated atau bangunan yang paling jarang disoroti oleh dunia gitu. Kenapa? Karena itu kayak bangunan yang belum dibangun selesai gitu dan apa langsung ditinggalkan terbengkalai aja kayak kehabisan dana gitu. Nah, uniknya tuh di sini tuh bangunannya luas gitu. Ada 60 ruangan tengah gitu. Nah, para ilmuwan dan para sejarawan juga masih bingung ini gunanya untuk apa, tapi rata-rata menyebutnya ini hanyalah untuk tempat peristirahatan sementara saja gitu. Lalu di sini ada Masjid Kodobra yang di Kalau mana Pak, Kodobra Kodobra. di sini didirikan oleh Abraham Abdurrahman I pada tahun 785 Masehi. Nah, ini tuh masjid awalnya kecil dan mengalami perluasan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Sama halnya dengan ini. Ini masjidnya tuh nggak segede itu dan mengalami perluasan sama khalifah-khalifah setelahnya. Nah, sayangnya ini bukan jadi masjid lagi, ini menjadi katedral sekarang. Karena pada masa Bani Umayyah udah melemah. Waktu itu ada masa namanya Reconquest, saya juga lupa. Jadi intinya tuh Spanyol dan Portugal itu mendorong balik Bani Umayyah hingga sampai ke Cordoba. Tapi untungnya Spanyol dan Portugal itu tidak menghancurkan atau merobohkan, dia tetap mempertahankan ini apa? Oke, dilanjut. Sekarang ke penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Runtuhnya dinasti Runtuhnya dinasti Umayyah terjadi karena melemahnya stabilitas Habis internal. ya baterainya. Tes tes. Mas, kedengeran kawan? Tes. Tes, tes. Tes tes. Tes terus. Sekarang masuk ke penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Runtuhnya dinasti Umayyah terjadi karena melemahnya stabilitas internal akibat perebutan kekuasaan dalam keluarga. Se- Tes, tes, tes. Oke, lanjut. Akibat perebutan kekuasaan dalam keluarga. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi kan ini tuh menggunakan sistem pemerintah dinasti yang dimana dari bapak ke anak, dari anak ke anak ke seterusnya. Nah di keluarga dinasti Umayyah ini ada perselisihan, kayak berebut kekuasaan gitulah. Lalu yang kedua semakin besarnya ketidakpuasan rakyat, terutama lagi dari kelompok non Arab yang dirugikan. Jadi non Arab tuh oleh Bani Umayyah itu diperlakukan tidak adil berbanding baik dengan warga Islam. Lalu beban administrasi dan militer yang semakin berat akibat wilayah kekuasaan yang terlalu luas.
Ditambah munculnya dukungan besar terhadap gerakan Bani Abbas yang memanfaatkan situasi tersebut dan akhirnya menggulingkan kekuasaan Umayyah melalui Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Jadi menurut saya kalau runtuhnya Bani Umayyah itu lebih ke wilayahnya aja sih karena terlalu besar wilayahnya tuh. Jadi si pemerintahnya juga bingung mau ngurusin pajak. Pajaknya mungkin ada yang di daerah tinggi, ada daerah yang kecil. Jadi nggak adil, nggak merata gitu. Makanya Bani Umayyah jadi melemah dan runtuh. Dan kita lanjut ke perspektif. Nah, ini perspektif Bani Umayyah terhadap Bizantium. Bani Umayyah memandang Bizantium sebagai musuh Kristen terbesar dan target penaklukan religius militer yang strategis, terutama ibu kotanya, Konstantinopel, yang harus direbut untuk mengamankan kekayaan wilayah dan memenuhi tujuan ekspansi Islam. Lalu perspektif Bizantium terhadap Bani Umayyah. Bizantium melihat Bani Umayyah sebagai penyerbu Arab agresif dan ancaman eksistensial yang tidak hanya merampas provinsi-provinsi kunci, Suriah dan Mesir, tetapi juga mengancam langsung kelangsungan kekaisaran Kristen mereka dari segala penjuru. Karena dulu Bani Umayyah itu powerful banget gitu. Lalu kita lanjut ke self knowledge. Ini panjang banget. Oke, saya merasa pengetahuan tentang Bani Umayyah ini sangat berharga karena memberikan pemahaman bahwa kejayaan tidak hanya dibangun dan dari kekuatan, tetapi juga oleh kepemimpinan yang adil, sistem yang teratur dan keberanian mengambil keputusan yang benar. Melihat bagaimana para khalifah seperti Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz membangun dan memperbaiki negara membuat saya menyadari pentingnya disiplin, perencanaan, serta kemampuan mengelola konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, saya belajar bahwa sebuah pencapaian besar balik dalam organisasi, sekolah maupun masa depan saya nanti hanya hanya bisa bertahan jika dibangun dengan kesetaraan, kerja keras, serta membangun diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab, adil, dan mampu memimpin dengan baik dalam situasi apapun. Lanjut ke harapan dan refleksi. Nah, eh, kelebihan ini dulu ya. Harapan saya kepada orang tua. Semoga orang tua saya terus mendukung saya dan terus membimbing saya dalam perkembangan diri saya. Lalu harapan saya kepada para guru, semoga para guru bisa mendukung dan membimbing siswanya untuk mencapai tujuan siswanya. Lalu kelebihan saya memiliki kelebihan, saya mudah untuk mengontrol emosi dan sangat mudah untuk akrab kepada orang lain. Dan kadang saya bisa mencairkan suasana plus saya orangnya wangi. Terus kekurangan saya suka malas untuk mengerjakan tugas dan biasanya mengerjakannya di akhir waktu. Saya suka menunda-nunda tugas dan saya tuh sekalinya males banget gitu. Kayak saya tuh sekalinya tidur, udah saya mau tiduran aja gak mau bangun. Jadi nunggu berapa menit, kalau nggak berapa jam baru mau bangun gitu. Lalu tindak lanjut saya ingin berusaha untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda tugas. Dan saya akan usahakan membuat jadwal sendiri kapan mengerjakan tugas di waktu yang ideal gitu. Oke, segitu aja presentasi dari saya. Berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Silakan ke Bu Fokom ya sebagai pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Sibi udah memilih pelajaran PAI. Ibu juga nggak nyangka, tapi Ibu pengen bertanya ya, pas WA-an sama Ibu, oh saya milih PAI, itu apa sih yang menyebabkan ternyata kayak nggak sadar gitu kayak Sibi milih PAI. Iya, saya awalnya gak nyadar juga kenapa saya milih PAI ya. Dikira saya tuh yang isi form itu cuman isi suka pelajaran apa, ternyata itu tuh isi materi khasnya. Jadi ya udahlah mau gak mau saya presentasi ini. Tapi saya suka kok materinya yang ini. Ya, dari Ibu nggak ada pertanyaan, jadi Sibi udah memaparkan lebih luas tapi ringkas gitu, dapat dipahami dan itu benar semua. Tapi tadi ya apa bertanya aja Ibu, apa tadi ngambil perumpamaan ya, seperti Jokowi sama Kang Deddy itu apa gimana kaitannya? Kan kalau
eh tadi ada saya lupa lagi nama pemimpinnya Bu. Bentar Bu. Kan ini kalau yang pemimpin yang ini Umar bin bukan Abdul Malik bin Marwan kan membangun banyak membangun arsitektur. Nah, Ya, Jokowi kan juga waktu itu pas masa kepemimpinan Jokowi kan Jokowi membangun banyak arsitektur juga kan gitu. Jadi saya mendefinisikan sebagai itu. ya. Lalu yang Kang Deddy Mulyadi tuh Hmm. Umar bin Abdul Aziz karena lebih lebih dekat dengan isu-isu masyarakat dan isu-isu sosial. Jadi saya mendefinisikannya sebagai KDM yang mirip seperti Umar bin Abdul Aziz gitu. Iya, ya, terima kasih. Pokoknya Ibu bangga sih milih PAI dan memang cuma satu-satunya nih. Satu semester ini ya KKS-nya kalau kelas 9. Ibu Karya. Itu juga pengalaman tahun yang lalu yang milih cuma Mariam PAI. Ikhtiar dan Tawakal. Nah, ini dinasti Umayyah. Saya senang. Alhamdulillah, terima kasih sudah. Sama-sama Bu. Pada Bu Tari ya Ya. sebagai penguji. Saya ingin fokus pada satu, self knowledge-nya keren banget ya. Wah, Ibu suka sekali. Bagaimana seorang Shibi belajar dari sejarah, walaupun mungkin masih ada gap antara apa yang Shibi hikmah yang Shibi ambil dengan Shibi yang hari ini ya, masih ada gap ya. Iya. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya paham dulu gitu ya bahwa saya di sini malesnya apanya, tapi juga paham bahwa untuk masa depan nanti seperti apa harusnya gitu ya. Ya semoga nanti seiring Sibi dewasa dan menemukan bidang yang sangat Sibi sukai, Sibi akan tumbuh karakternya. Karena sekarang kan ini masih banyak sekali yang harus dikuasai ya di SMP ya. Semua mapel harus dipelajari gitu. Tapi nanti semakin Sibi naik SMA, Sibi akan masuk kelas-kelas peminatan. Mulai dari kelas 11 itu Sibi hanya belajar hal yang Sibi sukai. Ibu amati anak-anak kelas 11 itu lebih semangat karena lebih chill yang harus dikuasai. Kalau sekarang kan terlalu banyak memang ya. Jadi nggak apa-apa. Sangat manusiawi apa yang dirasakan. Dicatat aja mana yang malas banget, mana yang semangat ya. Tapi ini self knowledge-nya luar biasa. Pertanyaan Ibu tentang keruntuhan Bani Umayyah. Keruntuhan. Kalau Shibi boleh menganalisis ya, kira-kira mana dua faktor dari AB ini yang paling memiliki kontribusi paling besar terhadap keruntuhan dinasti? Satu, apakah konflik internal antar suku Arab, Yaman versus Mudar yang melemahkan militer dan birokrasi, atau kesenjangan sosial yang ekstrim dan protes Mawali terhadap kezaliman pajak dan diskriminasi? Kesenjangan sosial sih. Soalnya kan dari kesenjangan sosial juga kayak kayak halnya negara Indonesia yang kalau demokrasi di mana ntar rupiah melemah. Sama halnya juga ada kesenjangan sosial yang ada di di Bani Umayyah ketika para rakyatnya tentang pajak yang tinggi yang gitu-gitu kan pada protes nih. Itu bisa melemahkan negara juga. Jadi eh, pemerintahnya jadi kayak gitu kayak gitu. Jadi itu tuh lebih berpengaruh kesenjangan sosial sih menurut saya Bu. Oke. Kalau dari satu lagi ya mungkin ya tentang dinasti ya. Menurut kamu apa kekuatan dan kelemahan dari sistem dinasti yang diangkat oleh Muawiyah ya yang di awal ya? Kalau dinasti itu kan dari bapak ke anak terus ke anak lagi seterusnya. Kalau terus-terusan begini tuh monarki namanya ya. Kalau terus-terusan monarki tuh bisa suka apa namanya pemerintahnya tuh kayak suka sewenang-wenang melakukan pemerintahannya gitu. Jadi kayak Kim Jong Un nggak ada yang Kim Jong Un. enggak. Perspektifnya Shibi aja. Jadi kalau dinasti itu kan apa bisa jadi ntar salah satu keluarganya yang menjadi pemimpin tuh melakukan yang semena-mena tanpa peraturan pendukung dari apa kayak partai-partai di Indonesia gitu lah kan biasanya ada yang mengawasi gitu. Kita kan demokrasi kan? Heeh, Beda kan sistemnya ya? beda. Jadi kalau demokrasi, jadi lemahnya tuh di pemerintahnya aja sih bisa sewenang-wenang atau enggaknya itu terserah mereka. Jadi gak ada yang ngatur sama sekali gitu. Tidak ada yang mengawasi maksudnya, Jadi- karena mereka punya kekuasaan mutlak ya. Hmm. Belum lagi kompetensi, gimana menurut Shibi? Apakah kalau anak raja dia pasti punya kompetensi sebagai seorang raja?
Ini kan misalnya Shibi anak bapaknya raja. Karena hak istimewa itu, Shibi otomatis jadi penguasa si Bani Umayyah. Bagaimana menurut Shibi tentang kompetensi seorang pemimpin berdasarkan garis keturunan? Pemimpin berdasarkan garis keturunan. Kalau kalau kelemahannya tuh pemimpin itu bisa melakukan hal semena-mena dan pokoknya memegang penuh pemerintahan, bisa melakukan semena-mena, jadi bisa merugikan rakyat juga. Dan kelebihannya adalah kalau dinas kalau sistem pemerintah dinasti itu bisa karena sistem pemerintahannya mutlak ya. Jadi ini tuh bisa ke yang tengah-tengah nih, bisa pemerintahannya teratur banget atau yang enggak gitu. Bingung jelasnya. Nggak apa-apa. Oke, oke. Cukup, cukup. Ya. Ya, setidaknya mungkin tidak semua anak raja itu punya kompetensi raja ya, nggak selalu gitu mungkin ya. Tapi biasanya sih ada pendidikan khusus sih untuk para calon raja ya. Iya. Biasanya ada memang mereka sudah disiapkan ya. Tapi setidaknya apa namanya Shibi paham bahwa ini ada plus minusnya dan buat ibu yang penting adalah self knowledge ini ya gitu. Dan mungkin ketika nanti suatu hari Shibi berada di pucuk pimpinan, entah itu manajer atau apapun, semua ilmu yang Shibi pelajari ini bisa diterapkan. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih kepada pembimbing Bu Kokom dan Bu Tari. Mungkin ada dari orang tua Sibi ya, ada nggak, Bi? Ada, Bu. Ya, Ini saya deh. kan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu Tari, Bu Teh Kokom, dan Bapak dan Ibu yang hadir, Sibi. Saya hanya mensamarikan dari yang terdahulu, Bu Tari, Bu Teh Kokom. Jadi dari perkembangan yang sebelumnya, Sibi termasuk lebih perubahannya lebih cepat gitu, Bu. Ya. Jadi yang tadinya tidak fokus, yang tadinya kadang fokus dalam apa sekolahnya gitu ya. Tiba-tiba sekarang perubahannya lumayan cukup signifikan gitu. Jadi apa dari paparan paparan presentasinya juga lebih lebih dalam, lebih detail, lebih fokus. Saya lihat lebih fokus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya Bu Tari, Tekokop, dan Ibu Bapak Ibu guru yang hadir, yang sudah membimbing Sibi. Mungkin itu aja Bu Tari, Tekokop, Mbak. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin dari Ibu Evi ada tanggapan, Bu? Ya, sama dengan babahnya. Perubahannya signifikan, lebih detail, apa namanya, good job, Bi. Good job. Terima kasih Bu Kokom, Bu Tari sudah membimbing. Terima kasih Randy. Bu Evi. Ya, Ya. Alhamdulillah. Boleh ditutup? Oke, sekian presentasi KS kali ini dari Sibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live, Bu. Foto dulu ya. Kasih slide-nya dengan poin-poin. Tapi Shibi boleh wacana baca. Tapi di slide-nya Shibi poin-poin aja slide-nya. Jadi catatannya ada di Shibi. Jadi Shibi ringkas lagi si slide-nya. Hanya poin saja. Jadi kita nggak ikut baca sama Shibi. Langsung tuh. Tapi nggak usah catatan. Jadi itu di save as di iya, saya ada kan ada saya apa ada saya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan itu mah buat foto aja, beda. Buat mau video. Oke, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sama biasanya. Jadi slide-nya nggak salah disebut karena terlalu pendek. Izin live ya, Bu. Jadi ikut baca ceritanya. Ya enggak? Jadi ikut baca. Ya, terima kasih Pak Kuku dan Bu Epi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak ya, banyak belum. Nah,
Ya, ya. Dah. Makasih Bu. Ya. Iya, ada nilainya di rapor. Oh juga. Pokoknya langsung ngasih penilaian ya. Iya. Saya udah. Si Bi itu pembimbingnya bawa tadi. Iya. Pengujinya. Saya